sampai dengan hari ini masih ada kewajiban kurang lebih 250 miliar. Jadi berhak legalnya. Di antara itu tanggung jawabnya itu bukan hanya kepada pemerintahnya, dan bisa bayar semua. Mereka ini bayar pajak semua di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok PT ACK akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang fraud dan contoh kasusnya. Jadi, sedikit latar belakang fraud adalah, fraud itu seperti kecurangan yang dilakukan oleh suatu pihak demi mendapatkan keuntungan pribadi. Fraud adalah tindak kecurangan yang dilakukan dengan secara sengaja untuk kepentingan pribadi. Ada 3 jenis fraud. Yang pertama adalah fraud terhadap aset, 2 fraud terhadap laporan keuangan, 3 fraud terhadap korupsi. Contoh fraud adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, penipuan sekuritas, dan penipuan keuangan lainnya. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun perusahaan secara utuh. Penyebab fraud antara lain 1 keinginan pribadi, 2 tekanan ekonomi, 3 lemahnya aturan yang ada atau hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kasus fraud adalah PT ACK bernama lengkap PT Arga Citra Karisma atau sering kita kenal dengan Mall Center Point. Perusahaan ini bergerak di bidang retail, apartemen, dan lain-lain. Diketahui pada kurun waktu 2011-2024, perusahaan ini diketahui sempat tersangkut kasus korupsi menyangkut status tanah milik PT KAI yang bernilai 185 miliar. Tapi kini tanah berubah fungsi menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Kota Medan, Sumatera Utara. Diketahui bangunan Mall Center Point berdiri di atas lahan milik PT KAI yang bersengketa, sehingga mall tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan di lahan tersebut. Tim audit Pemko Medan dan BPK Kota Medan melakukan pemeriksaan terhadap PT ACK dan ditemukannya beberapa kecurangan yang merugikan orang-orang di sekitar, termasuk merugikan negara. Setelah dilakukan pemeriksaan penyelidikan, ditemukannya beberapa kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara. Salah satunya, mereka tidak memiliki izin IMB. Mereka tidak melakukan pembayaran PBB pada kurun waktu 2011 sampai 2024 sebesar 58 miliar. Mereka juga tidak membayar pajak retribusi setiap tahunnya mulai dari kurun waktu 2011 sampai 2024 sebesar 250 miliar. Pemkot Medan tidak pernah menyetujui pembangunan mal di atas lahan PT KAI itu. Namun Handokoli selaku direktur dari PT ACK bersama Wali Kota Medan kala itu Rahman Harahap berupaya main mata melakukan serangkaian perbuatan mengubah status hak pengelolaan menjadi hak milik PT ACK. Setelah itu, Handokoli membangun Mall Center Point Medan. Buntut dari kasus itu, Handoko harus berurusan dengan penegak hukum dan diseret ke meja hijau. Di tingkat kasasi MA, Majelis Hakim Agung yang diketuai Salman Lutan dengan anggota Samsur Rakan Saniago dan MS Lume, Handokoli yang sempat divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Tinggi Jakarta, divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah serta membayar uang pengganti sejumlah 187 miliar sekian. Handokoli sempat melarikan diri ke Singapura dan menetap di Malaysia selama 6 tahun usai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan ia akan dieksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1437K PID SUS 2016 yang menjatuhkan pidana selama 10 tahun. Pada tanggal 15 Mei tahun 2024, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, menyegel Mall Center Point dikarenakan mereka tidak membayar kewajiban sebesar 250 miliar. Petugas Satpol PP Kota Medan memasang spanduk di depan Mall Center Point. Bobi juga terlihat memasang stiker penyegelan di bagian depan pintu masuk Mall Center Point. Bobi mengatakan, jika Mall Center Point mengalami tunggakan pajak sejak awal berdirinya yaitu tahun 2011 sebesar 250 miliar. Pemko Medan sudah melakukan pertemuan dengan PT ACK selaku pengelola mall dan diberi waktu sampai tanggal 15 Mei untuk melunasi pajak yang tertunda. Namun, karena pajak tidak dibayarkan juga sampai tenggat waktu yang diberikan, Bobi Nasution akhirnya menyegel mal tersebut. Dan lagi, lahan berdirinya mal tersebut merupakan milik PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia seluas 3,1 hektar yang sedang berproses. Sejak disegel pada tahun 2021 dan dibuka kembali, PT ACK tersebut telah melakukan pembayaran PBB atau pajak bumi dan bangunan.
Saat itu, PT ACK membayarkan PBB sebesar 50 miliar, namun Bobi memastikan jika Mall Center Point tidak memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan ataupun PBG, persetujuan bangunan gedung, dan tidak pernah membayarkan retribusi lainnya. Pemko Medan sendiri akan memberikan waktu kepada PT ACK hingga tanggal 30 Mei 2024 untuk membayarkan pajaknya. Namun, jika tidak dibayarkan juga, Pemko Medan akan membongkar mal tersebut. Dari kasus PT ACK dapat kita lihat berbagai kecurangan dan kerugian terjadi. Tidak memiliki IMB, tidak membayar PBB senilai 56 miliar, tidak membayar pajak dari tahun 2011 hingga tahun 2024 senilai 250 miliar, melanggar UUD merugikan negara, adanya dugaan suap, merugikan penyewa dalam mal tersebut dan menyebabkan pengangguran. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuktikan kecurangan. Langkah-langkah dalam membuktikan kecurangan itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah kita harus mengumpulkan data serta informasi. Selanjutnya kita harus mengumpulkan bukti-buktinya. Setelah itu kita harus menganalisis bukti-bukti tersebut. Setelah menganalisis bukti tersebut, kita harus menganalisis resiko dari kecurangan tersebut. Setelah itu kita harus melaporkan tentang kecurangan tersebut. Bagaimana sih tanggung jawab kita bila kita menjadi auditor di kasus ini? Yang pertama, kita harus memiliki wawasan maupun pengetahuan mengenai kecurangan. Yang kedua adalah kita harus memiliki bukti-bukti yang kuat tentang kecurangan di kasus tersebut. Yang selanjutnya adalah kita harus melaporkan mengenai kecurangan tersebut. Kesimpulan dari kasus kali ini adalah kecurangan dapat terjadi di lingkungan sekitar maupun di lingkungan perusahaan. Kecurangan sendiri dapat merugikan diri sendiri, lingkungan sekitar, maupun negara. Untuk mengatasi kecurangan yang kompleks seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, itu membutuhkan kerjasama baik dari lembaga yang berwenang, pemerintahan, maupun masyarakat sipil sendiri. Baik, sekian dari kasus kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.